Ustaz. Iya. Jamannya terlambat. Lumayan banyak sih yang datang dari jam 9. Dari jam 9 namanya? Tapi yang terlambat saya? Enggak Ustaz. Udah kan kamu? Udah masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin masyaallahu kan wa man lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Wa qala aidan fi ayatil ukhra zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa wa qala aidan fi ayatil ukhra zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara min al-dhahabi wal fiddah wal khairil musawwati wal ammi wal ath wal harath dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Ad-dunya hulwatun khadirah wallahu mustakhlifukum fiha fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Al-hadis wa kama qaul sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini. Allah takdirkan kita bisa bertemu dalam kajian bersama Muslimah Murabian. Betul Bu? Namanya Muslimah Murabian ya? Majelis Taklim Muslimah Murabian. Ini merupakan pertemuan yang ketiga mungkin. Pertemuan yang ketiga dalam kajian Muslimah Murabian. Saya bersyukur pada Allah masih bisa kembali hadir. Seperti biasa, mohon maaf terlambat. Ya, macet dan macetnya di beberapa tempat. Yang pertama macet di rumah. Yang kedua macet di jalan raya. Ya, yang ketiga macet di cuma dua macetnya ya, di rumah dan di jalan raya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir menunggu saya dari jam 7 katanya ya. Dari jam 7 menunggu saya. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Tema kita dahsyatnya fitnah wanita di akhir zaman. Nabi Adam adalah manusia yang pertama Allah lahirkan secara fisik dan Allah lahirkan pertama kali ke dunia, dan itu terjadi hari Jumat. Nah, ketika Nabi Adam berada di surga, itu sebetulnya baru seorang diri Bapak Ibu. Ya, ketika di surga melihat kupu-kupu terbang berduaan, binatang beraneka ragam warna, ya, rusa pergi berduaan, kelinci berduaan. Nabi Adam sendirian.
Ya, jablay itu boga batur. Ya. Ngahulang bahasa Inggrisnya, Bu? Merenung Nabi Adam alaihissalam. Apakah aku hanya memang diciptakan seorang diri, makhluk sepertiku? Aduhai kiranya indah sekali kalau aku punya teman sebagaimana mereka punya punya pasangan yang menemaninya. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam tertidur sambil melamun, tidur tuh Nabi Adam. Nah, tidak lama kemudian ketika Nabi Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya. Nah, yang ini nih, tulang rusuk subkontinen. Nah, bapak-bapak bisa dipegang, Pak, ini ya, Pak. Tulang rusuk kita tidak ada. Yang kanan, Pak, jangan yang kiri. Kalau bapak kosong berarti jodoh bapak jelas. Ya. Kalau ternyata masih ada, jodohnya belum jelas tuh, karena belum diciptakan. Buru-buru operasi ya. Ustaz, saya sudah menikah. Ini saya istrinya, tapi suami saya masih ada tulangnya di sini. Berarti jodohnya 2. Amin. Oh, ada yang aminin. Baik. Jadi Allah menciptakan wanita satu, Bu, dari tulang rusuk. Ada yang tahu kenapa Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk, Bu? Ini ada door prize 3, Bu. Ayo, Bu, ada door prize 3. Bu, ada yang tahu kenapa Allah ciptakan wanita dari tulang rusuk? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaklah kalian melakukan nasihat, memberikan nasihat kebaikan pada kaum wanita. Jangan pernah bosan. Dan enggak boleh sekali menasihati kaum wanita itu, harus hampir tiap hari. Ya, seperti saya, Bu. Mumpung istri saya enggak ada. Setiap hari saya nasihatin. Jangan bilang sama istri saya, Bu, ya. Ya, banyak lupanya, kadang lupanya. Ya, kalau lupa itu yang bikin saya kesal kalau lupa. Tapi kesal saya nggak sampai mukul, ya, Pak. Hindari memukul istri, Pak. Lebih baik kita kehilangan gelas daripada memukul istri, Pak. Ya, kenapa, Bu, Allah ciptakan kaum wanita dari tulang rusuk? Istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian terus memberikan nasihat kebaikan pada kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min din'in. Karena kaum wanita Allah ciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja a'lah. Sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu atasnya. Kayak angka 9 kan, tulang rusuk itu begini, Bu, ya. Kayak angka 9. Nah, ini nyambung dengan vertebrae kita, tulang belakang kita. Kenapa yang bengkok itu paling atas? Karena dari kaum wanita yang paling banyak susah diluruskan itu mulutnya, lidahnya, Bu. Betul nggak, Bu? Nah, suatu hari ini contoh lain. Rasulullah SAW pernah mengingatkan. Ketika Rasulullah berada dalam satu majelis yang hadir kaum wanita, pasti seperti sekarang, ibu-ibu yang banyak hadir, Rasulullah SAW memberikan nasihat. Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna waqsirna istighfar. Hei kaum wanita, rajin-rajinlah kalian bersedekah dan perbanyaklah istighfar. Apa katanya, Bu? Banyak rajin-rajin kalian rajin bersedekah dan banyak beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian paling banyak isi neraka. Jadi di neraka isi yang paling banyak kaum wanita, Bu. Bukan kaum laki-laki. Ya. Maka seorang wanita yang cerdas bertanya kepada Rasulullah. Faqalat juslatun minhunna. Ya Rasulullah, faman ana aktsara ahlin nar? Wahai Rasulullah, kenapa kami paling banyak ahli neraka? Bukankah kami yang menjadi korban dari kekejaman kaum pria? Tidak pernah, ya Rasulullah, saya mendapatkan berita di Indosiar, di SCTV, di RCTI, di mana lagi? Di Trans TV, di Trans 7. Seorang nenek-nenek telah menggagahi seorang pemuda. Gak pernah, ya Rasulullah, kami yang selalu menjadi korban dari kejahatan kaum pria. Lalu kenapa kami yang paling banyak di neraka? Famalana aktsara ahlin nar. Nah, 2 penyebabnya kata Rasulullah. Kaum wanita banyak menjadi ahli neraka. Tuksirna la'na wa takfunal asir. Kalian banyak mengumpat, ngerumpi dan ngegosip. Betul? Dan mengingkari suami. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya, Bu. Jadi jangan marah sama saya, sama Rasulullah. Apa yang pertama? Banyak mengumpat, mengerumpi, ngegosip, ngomongkan batur. Yang kedua, mengingkari suami. Kita bahas satu-satu. Boleh dibahas satu-satu, Bu?
Baik. Yang pertama, betulkah kaum wanita paling banyak gerumpi, ngegosip dan ngomongkan batur? Lihat di TV, Bu. Ada KIS, ada ya Ustadz harus tahu informasi, Bu. Bukan berarti saya nonton gini, enggak, cuma oh ai KIS teh naon oh gitu. Silet setajam silet. Oh, apalagi, Bu? Insert. Nah, di Trans 7 ya, insert. Apalagi? Itu hostnya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau ada hostnya laki-laki, nah itu nggak usah diterusin. Gitu, Bu. Ya, ini fakta, Bu, ya, fakta. Suatu hari ketika saya masih tinggal di Sumedang, Tanjung Sari. Nah, saya harus mengisi pengajian di Bandung. Seperti biasa saya pakai ojek dulu. Pakai ojek dari rumah ke pasar, dari pasar baru pakai bus. Bus nggak ada, udah pakai angkot ya. Angkot 04 Sumedang Cileunyi, Terminal Ciakar Cileunyi. Naik ke 04. Ternyata di mobil nggak ada siapa-siapa kecuali 2 orang ibu-ibu. Berarti ada 4 orang, supir, saya, 2 orang ibu-ibu tadi. Begitu saya naik, 2 ibu-ibu ini sudah ada. Dilihat dari saya senyum, gitu ya. Dilihat dari pakaiannya kayaknya mau kajian. Dan kayaknya di bawah tas, bawa Quran ya. Sayanya tadinya don't care ya, udah aja biarin ibu-ibu. Saya duduk aja, saya duduk sebelah sini paling pojok. Didengar-dengar dia ternyata mereka ngomongin tetangganya, Bu. Kayak ya masih nggak ngomongin tetangganya ya. Didengerin, yo iya tetangga RT hiji. Beres RT hiji, RT 2. Tilu RT 4. Bu, baru saya naik sampai turun nggak berhenti ngomongin tetangganya. Astagfirullah. Mereka sibuk ngomongin tetangganya, saya sibuk komat kamit. Astagfirullah. Benar apa kata Rasulullah? Peres tetangga RT 1, RT 2 diomongin tuh satu-satu dicari. Ya Allah, ini mau pengajian ngomongin batur, benar Bu. Ya, jujur Bu ya. Ibu suka ngomongin kan? Suka ya Bu. Nah, kalau ngomongin kebaikan nggak apa-apa, tapi ngomongin keburukan bahaya. Membicarakan keburukan orang lain itu resikonya nggak ada yang enak. Yang pertama, kalau membicarakan orang lain ternyata keburukan yang dilakukannya benar, dia melakukannya, itu namanya gibah. Dan dosa gibah seperti kita memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi wa huwa maitun fakarihtum. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Tentu kalian penjijik. Nah, itu dosa riba. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan lebih baik matahari tidak menyinari bumi selama 60 hari daripada seseorang membicarakan keburukan temannya, saudaranya. Nah, itu ghibah. Kalau ternyata tidak benar, fitnah namanya, Bu. Orang tidak melakukan, kita bicarakan, itu namanya fitnah. Dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, wal fitnah itu asyadu minal qatli, wal fitnah itu akbaru minal qatli. Kenapa membunuh lebih kejam daripada memfitnah lebih kejam dari pembunuhan? Kenapa, Bu? Ada door prize? Ayo, Bu. Kenapa memfitnah lebih kejam daripada membunuh? Orang dibunuh sakitnya pada saat dibunuh saja. Kalau sudah mati dia nggak sakit lagi. Tapi kalau yang difitnah sakitnya seumur hidup kan, Bu. Orang-orang menjauhinya. Tidak ada senyum dari tetangga. Datang ke sini dijauhin, datang ke sini jauhin. WA nggak pernah dibalas, miss call nggak diangkat. Sakit hati kan, Bu, seumur hidup. Beda dengan yang dibunuh. Tidak percaya, tanyakan sama yang dibunuh sama dengan fitnah. Bandingkan. Ustaz, kalau yang difitnah bisa ditanya. Kalau yang dibunuh, ya kirain aja jawab. Ya, gitu, Bu. Itu membicarakan orang lain. Ya. Yang kedua, watakfurnal asir. Kalian mengingkari suami. Nah, ini yang paling berbahaya. Hati-hati, Bu. Jangan diukur ketaatan ibu kepada suami dari seberapa besar pemberian suami kepada ibu. Kadang lamun merena gede, eta mah sumringah. Lamun merena seeutik, mangan sakieu. Gitu ya. Ustaz mending ngomongkan gitu sih kan pengalaman sanes pengalaman ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ujian terbesar kaum wanita dalam hal berumah tangga adalah perekonomian. Karena yang ngatur keuangan kan ibu-ibu ya. Yang ngatur anggaran rumah tangga itu ibu-ibu. Bapak mah terima kasih gitu kan. Terima dari kantor, kasih ke istri.
Jadi kita cuma terima kasih aja. Dikasih terima kasih, kasih ke istri. Istri yang bingung gitu. Apalagi zaman sekarang. Harga-harga tinggi, pendapatan sedikit. Komo suami karek di PHK. Jadi nge-grab kadang hujan, kadang panas terik, kadang termasuk. Nah misalnya seperti itu. Hati-hati ibu. Jangan diukur ketaatan ibu kepada suami dari seberapa besar suami memberi. Ketika tanggal 1, wah tanggal 1, iya nu PNS ya. Atau nu swasta. Kalau tanggal 1 gajian, amplop kandel, dompet isian. Aya bingkisan. Luar biasa. Mandi sebersih mungkin, tampil secantik mungkin. Makanan di meja ada semua. Ada apa ini? Tanggal 1. Ditungguin tuh. Mana si ayah teh dican balik wae. Dia tidak tahu kalau saat itu ada rapat di kantor. Sampai malam. Hanas dandan ti jam 2 kene. Ti jam 2 dandan. Lebih cantik. Tara-tara tiasa sarina tanggal 1. Dia lupa kalau kemarin suaminya bilang nanti ada meeting di kantor, evaluasi tahunan. Kayaknya saya harus mempersiapkan rapat dan semacamnya. Karena suaminya ini tugasnya HRD dan dia harus menyiapkan laporan yang banyak. Pulangnya malam. Sambil nonton ditungguin, sibuk ngahaneutkeun da bisi tiis tehnya. Wah, luar biasa, Bu. Ringkas cerita, sampai malam ditungguin kemana si Akang. Iya, make make up menepi kanggo 4 kali. Asar, wudu, make up deui. Maghrib, wudu, make up deui. Isya, Isya salat wudu, make up deui. Nepi ka kandel. Saking setia menunggu suami, kenapa? Tanggal 1. Ya, saking ngimpinya senyum gitu. Sampai ini saking senyumnya banyak. Nah, kesini Bu. Itunya apa? Lipsticknya. Begitu datang suaminya, senang luar biasa. Wah, ayah datang. Ayah terlambat, nggak apa-apa ayah. Terlambat nggak apa-apa. Padahal sabar jam, tadi jam 2. Sampai ke jam 8. Kemudian, ayah mau makan dulu apa mau mandi dulu? Kalau mau makan dulu lihat ya. Ayah cobek dulu, tutuk oncom. Naon deui, Bu? Kentang dipeuteyan. Naon deui, Bu? Ya, sop buntut. Segala disebutkan, semua menu ada. Ya. Atau badai ibakala ya, badai citiis, badai cihanat, badai cingagolak mangga. Kan ditawarkan. Kenapa tanggal 1? Masuk pertengahan bulan, senyum mulai pudar, Pepsodent sedikit mahal. Mulai di miss call. Diketuk pintunya. Waalaikumsalam. Aduh, Abi maaf ya. Abi. Aduh, keceletot saya. Aduh, ayah maaf ya, mama capek, habis nyuci tadi ngestrika, sok kalau mau makan mah tuh di meja udah ada, pergi aja. Pertengahan bulan. Akhir bulan didompetkan selembar. Ya, katel geus nararangtung teu masak. Eta di dapur ada catatan hutang ke warung selembar. Ke Ibu Anu sekian, ke warung di Blok Hiji sekian. Ya. Datang suami diketrok tidak dibuka, di miss call lama nggak dijawab. Begitu ngejawab pada SMA, Abi maaf kaki Umi pegel. Ya Abi masuk aja, itu kuncinya ada di depan rumah di bawah pot kembang. Maaf ya Umi tidur duluan, sakit. Wah tidur aja. Ya nggak apa-apa, diambil tuh kunci. Aripek tete matching kuncina temuka eta panto. Nah eta kunci dikunci di dalam, diselot. Di miss call seberapa kali itu, atau suami teh tidur di luar. Hati-hati Ibu sekali lagi. Ya, taatnya seorang istri kepada suami jangan diukur dari seberapa besar pemberian suami pada istri. Ketika ibu menikah, maka tanggung jawab surga dan neraka ibu ada di tangan suami. Ada seorang sahabiah datang meminta nasihat pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, istausni. Ya. A'tini nasihatan minka ya Rasulullah. Berikan aku nasihat dari sisimu ya Rasulullah. Rasulullah bertanya pada wanita tadi, hatta jawazti, apakah kau sudah menikah? Naam ya Rasulullah, tajawaztu. Betul ya Rasulullah, aku sudah menikah. Suamimu masih ada di rumah. Pulanglah, layani suamimu. Itulah surga dan nerakamu. Kalau kamu melayaninya dengan penuh ketaatan, ikhlas, surgamu kau dapatkan. Tapi kalau kau tidak melayani suamimu, bahkan suamimu jengkel padamu, neraka bagimu. Silakan pulang tuh dia. Nah itu ibu sekalian.
Bahkan ibu-ibu yang mati Allah, sekalipun seorang wanita tidak keluar rumah karena memang tidak ada izin suami, mentaati suaminya, walaupun manusia mencibirnya, di ahli surga. Ya. Nah, tapi zaman sekarang, Bapak Ibu, wanita dilucuti dari rumahnya dengan alasan emansipasi. Ya, kaum wanita pun lebih pintar, sama pintarnya dengan laki, bahkan ada yang lebih pintar. Maka dibikin mereka keluar dari rumah. Ketika seorang wanita keluar dari rumah, hati-hati, fitnah mengikutinya. Apapun yang dilakukan oleh wanita tadi, apakah dia melakukan kebaikan ataukah melakukan keburukan, fitnah akan mengikuti seorang wanita ketika wanita keluar dari rumahnya. Ya. Ketika wanita keluar rumah, jika dia berhijab, walaupun dia berhijab, setan akan berdiri di atas kepalanya jika berhadapan dengan seorang laki-laki. Maka dia akan membuat indah apapun yang ada dalam tampilan kaum wanita di pandangan laki-laki. Apalagi tidak berhijab. Ya, saya mau kajian, Bu. Kajian ngebahas tentang Maulid Nabi, tentang Rasulullah. Surat Al-Qalam. Ya, saya baca surat Al-Qalam. Dihafalin surat Al-Qalam. Sambil nyetir. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Maju dah. Lampu merah di Cicahem. Wa innaka la ajrun ghaira mamnun. Lewat seorang ahwat. Astagfirullah. Itu aduh, putih, cantik, mancung, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bu, Ustaz juga manusia, Bu. Astagfirullah. Aduh, menari-nari dalam bayangan ya. Maju lagi, Bu. Udah maju lagi. Kayak nepi ke mana nabi itu suratnya. Pohon. Ya, ibu-ibu rahmati Allah. Begitu kaum wanita. Ketika dia keluar rumah, maka setan berdiri dari mulai di atas kepala seorang wanita. Ketika dia berhadapan dengan seorang laki-laki, maka setan tadi yuzayyinu ma fi jismiha minasyari ila tarfi rijliha. Maka setan menghiasi tubuhnya dalam pandangan laki-laki mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga laki-laki tadi tidak terlepas pandangannya dari kaum wanita. Makanya tadi ayatnya dibacakan. Ayat itu turun ketika Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat berjalan bersama Rasulullah, maksudnya Rasulullah dibonceng sama Ali dalam satu tunggangan di Madinah, berpapasan dengan seorang gadis cantik. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah tersenyum. Ali zikir, alhamdulillah. Nah, zikirnya bari ngaliek gitu deh. Subhanallah, subhanallah. Ternyata berpapasan dengan gadis cantik tuh. Ali, Bu, kamu ustad, kamu saya. Astagfirullah, subhanallah. Majmala anti, subhanallah. Tinggal ikan gitu. Lalu digitu sama Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Ali, iddalaka al-ula walisalakat laka asannya. Hei Ali, bagimu yang pertama, yang kedua jangan. Inna awaluhu rahmah wa ba'daha ma'siyah, azab. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua maksiat. Jadi cukup satu pandangan pertama aja, Pak. Alhamdulillah. Ulah alhamdulillah. Ustaz kan pandangan pertama, Abil mau ngicip Ustaz. Kan pandangan pertama, batasannya berkedip gitu. Oh, bukan. Begitu melihat begini. Makanya saya bingung kalau kajian sama di depan ibu-ibu nih, maka pandangan saya ke sana kemari, Bu, ya. Supaya tidak mencolongin ibu-ibu nih. Karena kalau lama saya mencolongin ibu-ibu nanti syahwat saya bermain. Nauzubillah. Itu ibu-ibu rahmati Allah. Ya. Sampai ada juga seorang laki-laki berjalan ini mah berpapasan dengan seorang akhwat. Masya Allah cantiknya. Aduh, dilihatin aja terus. Dari mana? Kenalan dong ya. Begitu dia jalan, judak dia kena dinding. Dinding itu yang ditaplok tidak diplester, bercucuk. Ya. Ia camplokan saja, tidak diplester ya. Cuma diplok saja begitu ya. Apa namanya, Bu? Amprotan. Oh, ibu kenal. Oh, arsitek, Masya Allah. Bu, nanti minta nomor HP-nya, Bu. Ya. Ya. Fayatafajjar damun min anfih, maka bercucuran tuh darah dari hidungnya. Astagfirullah, jangan-jangan ini azab Allah. Dia lari pada Rasulullah. Dia bercerita pada Rasulullah seperti itu. Rasulullah menasihatinya. Hati-hati, jaga pandanganmu. Ya. Bagimu adalah pandangan pertama. Yang kedua itu adalah maksiat. Rasulullah menjelaskan pada para sahabat, innama fi jismi Adam yata'allaq bizina. Ingat kata Rasulullah, apapun yang ada dalam tubuh anak cucu Adam itu terikat dengan zina.
Al-ainani zinahu an-nazru. Kedua mata zinahnya melihat yang bukan halal dilihatnya. Insyaallah tetanggaku ternyata cantik sekali ini. Mulut, maaf, telinga zinahnya dengan mendengar. Pas nyiram bunga, nyanyinya suaranya kayak Raisa, Masya Allah. Udah cantik, suaranya indah. Nah, telinga zinahnya dengan mendengar. Al-udunani zinahuma as-sam'u. Udah gitu pamprok, pamprok. Waalaikum, tetangga saya ya? Iya, betul. Mas, tetangga saya juga? Iya. Nah, kamu cantik banget, suaramu bagus. Nah, lisan. Walisanu zinaha an-nutqu. Lisan zinahnya merayu. Wal yadani zinahuma al-batshu. Kedua tangan zinahnya memegang yang bukan mahramnya. Kenalan dong. Kenalan. Saya Raisa, saya Hamis Daud, misalnya. Bukan gitu ya. Saya Romi, saya Yuli. Begitu dia pegang, alamat tangannya halus banget. Kayaknya lengannya juga halus. Lama tuh dipegangin. Ya. Kata Rasulullah, lebih baik seseorang ditusuk kepalanya dengan besi panas daripada dia menyentuh kulit orang yang bukan mahramnya. Itu lebih baik. Pegangin tuh tangannya. Ya, karena sering bertemu akhirnya sudah akrab. Dan ketika akrab, malu dilihatin orang selalu bersama. Neng, Ibu, nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau perempuan dikubur tubuhnya kecuali kepala. Kepala diperlihatkan di atas tanah lalu dibungkus dan dilempari dari belakang dan samping, tidak dari depan. Sampai meninggal dunia. Kenapa harus dikubur kaum wanita? Karena di dalam perutnya ada rahim, dan rahim itu sifat Allah. Ya, inilah kenapa kaum wanita beri nama Hawa. Hawa ummun likulli syai'in hayyin. Hawa adalah induk dari segala macam kehidupan. Ya, dari rahimlah lahir kehidupan umat manusia kan? Nah, itu sifat Allah yang Allah titipkan pada kaum wanita. Maka tidak boleh dia dilukai. Makanya ketika sholat, kaum wanita ketika meninggal disolatkan mengarahnya ke perut kan? Karena di sana ada sifat Allah. Laki-laki kenapa ke kepala? Karena sifat kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, kembali kepada kajian kita Bapak sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kaum wanita dihadirkan penuh dengan keindahan. Dan ini takdir Allah, dan ini menjadi kesengajaan dari Allah. Allah sengaja membuat wanita ini cantik agar laki-laki merasa sakinah. Ketika Nabi Adam terbangun, Siti Hawa sudah hadir di sampingnya. Ya, Siti Hawa sudah hadir di sampingnya. Kaget Nabi Adam, gening Adam aya balat gitu. Man anti, siapa engkau? Ana Hawa. Di mana takumina amami? Kenapa engkau berdiri di sampingku? Ditaskunu ilayya, agar kau merasa sakinah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kaum wanita agar memberikan sakinah kepada kaum laki-laki. Ingat Bapak Ibu, sakinah hanya bisa didapatkan dari kaum wanita, bukan dari laki-laki. Makanya laki-laki menikah dengan perempuan, baru sakinah rumah tangganya. Kalau laki-laki dengan laki-laki, sakinahnya di mana tuh? Sakinah tidak Bapak Ibu, nggak sakinah. Ya, azab yang ada. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Ya. Boleh saya bahas tentang LGBT? Sudah saya bahas di sini, Bu? Sudah belum? Belum, Bu? Belum? Belum kan? Belum ya? Baik. Ibu sekalian sebentar. Coba kita lihat LGBT. Setelah itu yang saya sayangkan, Bapak Ibu, sekarang hari Ahad, saya berahad ba'da subuh. Oh enggak, Ahad siang. Saya masih di Balikpapan kemarin. Saya ngobrol dengan seorang dokter, Bu. Saya ngobrol dengan seorang dokter, dan dokter ini dokter spesialis kulit dan kelamin. Ternyata yang paling banyak pasiennya itu adalah mereka yang punya kelainan, yaitu mereka pelaku LGBT. Ya, dan kaum pun wanita itu pelaku lesbian. Pemirsa, seorang muslim sejati pasti berusaha mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan segala perbuatan yang mengundang murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala.
Tahukah Anda ada satu perbuatan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala yang kini kian marak di tengah masyarakat dunia termasuk di Indonesia? Perbuatan terlaknat itu adalah homoseksual atau melakukan hubungan seksual sesama jenis. Di dunia, tindakan pemerintah Amerika Serikat yang mengesahkan pernikahan sejenis di 50 negara bagiannya menimbulkan kecaman besar dunia. Sedihnya, sejumlah publik figur Indonesia turut meluapkan kegembiraannya atas dilegalkannya pernikahan sejenis di Amerika. Sherina dalam akun Twitternya juga memberi dukungan. Mantan penyanyi cilik ini berharap legalisasi pernikahan LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender bisa ada di seluruh dunia. Bahkan komedian Aming tampil nyaris bugil di parade Gay Pride di New York. Akan aksi-aksinya ini mereka mendapat banyak hujatan dan kemarahan di sosial media. Ketika ada percintaan dan kemudian dilanjutkan dengan perkawinan, tujuannya kan jelas banget, berkembang biak. Apa yang didapat dari sana gitu? Apakah cuma cinta aja? Kalau sebentar lagi Dajjal keluar gimana? Kayak gitu. Dan ketika sebuah negara, sebuah bangsa atau sebuah kehilangan pola pikir logisnya, ya mungkin inilah ambang kiamat ya. Saya nggak ngerti juga ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku takuti terjadi atas kamu adalah perbuatan kaum Lut yang dilaknat orang yang berbuat seperti perbuatan mereka itu. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang berbuat seperti kaum Lut. Allah melaknat seperti perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, dan Al-Hakim. Enggak mungkin, kalau sampai Indonesia mengesahkan pernikahan sejenis itu hal paling konyol. Kenapa paling konyol? Mungkin saya juga akan marah sekali. Kenapa? Indonesia sudah jelas, kita negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Syariat Islam sudah sangat jelas. Karena kita mayoritas muslim, kalau sampai mengesahkan pernikahan sesama jenis, yang dilukai mayoritas muslim di sini. Dan lagi pula kenapa pernikahan sejenis di Islam tidak diizinkan? Dari segi kesehatan itu udah hal yang salah sekali gitu. Dari kesehatan, dari secara kodratnya, kalau nggak ngomongin kodrat kita lihat dari segi kesehatan, itu udah hal yang jelas-jelas salah gitu. Jadi kalau Indonesia sampai mengesahkan juga itu, saya menjadi warga yang ini ngebayangin aja tuh rasanya udah saya bakal marah banget gitu lah, karena ya kita negara mayoritas muslim terbesar gitu kan, gimana sih gitu. Pemirsa, kaum Nabi Lut alaihi salam adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan homoseksual. Akibat perilakunya ini, kaum Nabi Lut alaihi salam yang tinggal di negeri Sodom dan Gomorrah dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 82 dan 83. Baik Bapak Ibu Rahmatullah, nah itu terkait dengan perbuatan sodomi atau homoseksual yang dilakukan oleh kaum Sodom dan Gomorrah. Sodom adalah ibu kota dari sebuah wilayah yang bernama Gorzagor. Gorzagor adalah wilayah yang sekarang membagi dua antara Palestina dengan Jordan. Kalau Bapak Ibu ke Transjordania terus ke arah Petra, nah nanti Bapak Ibu akan sampai ke Laut Mati. Nah Laut Mati itu dulunya gak ada laut, itu pegunungan. Itu bagian dari wilayah Gorzagor, ibu kotanya Sodom dan Gomorrah, kayak Bandung dan Cimahi gitu. Nah di sana mereka pelaku LGBT, ya. Pelaku homoseksual. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itulah alasan Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam ke sana. Ketika Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Lut pergi dari Irak, ya, ke Haran. Nah di Haran ayahnya meninggal dunia, ayah Nabi Ibrahim meninggal dunia. Maka istrinya tinggal di Haran. Lalu Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah dan keponakannya Nabi Lut. Nabi Lut itu anak adik Nabi Ibrahim, anaknya Haran. Haran itu adik Nabi Ibrahim punya anak Lut, jadi Nabi. Lalu ke Halab. Nah di Halab kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Lut. Nabi Lut diutus kemana? Ke Sodom. Sementara Nabi Ibrahim diutus ke Palestina. Dari Palestina lalu ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar.
di mana ayahnya seorang raja digulingkan, dibunuh, maka orang yang menggulingkannya menjadi raja dan Siti Hajar ditawan, dijadikan budak, diselamatkan oleh Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Lut diutus ke Sodom dan Gomora. Itu sudah dilakukan. Mereka sudah melakukan perbuatan homoseksual, tapi Allah belum mengazab. Artinya Allah memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Maka diutus Nabi Lut. Alih-alih mereka bertobat, mereka malah mencibir Nabi Lut. Ya, Nabi Lut sampai menikah dengan orang-orang Palestina, punya anak 2 perempuan, namanya Zargota dan Raisa. Raisa anak yang kedua dari Nabi Lut alaihissalam. Aku punya 2 anak perempuan, nikahi mereka kalau memang kalian lelaki sejati. Hei Lut, engkau sudah tahu kami ini tidak berhasrat pada perempuan, kami hanya berhasrat pada laki-laki. Serahkan orang-orang yang ada di rumahmu itu. Nah saat itu Nabi Ibrahim, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israel berkunjung ke rumah Nabi Lut dalam tampilan 3 orang laki-laki yang tampan-tampan. Ya, sebetulnya mereka tidak ketahuan. Tapi istri Nabi Lut yang ngasih tahu, dia mundur. Lalu ngasih tahu pada kaumnya, di rumah saya ada tamu 3 orang laki-laki semua. Cakep banget, kayak orang Bandung. Gitu mungkin ya ngomongnya. Yang orang Bandung. Ya. Maka berkumpul mereka berkumpul mengelilingi rumah Nabi Lut. Nah, di situ mereka tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israel untuk mengazab mereka. Maka pergilah Nabi Lut diperintahkan, pergi Lut dari belakang ini. Jangan la taltafitu ila yaminikum. Ya, ila waraikum. Jangan kalian melihat ke belakang, melangkah terus. Kami diperintahkan Allah untuk mengazab mereka. Nah, azabnya Bapak Ibu, dibikin gempa sehingga belah tuh kampungnya, gempanya luar biasa. Tidak ada azab yang Allah berikan melebihi azab yang Allah berikan pada kaum Sodom dan Gomora. Tapi ini nyaris terjadi. Di Indonesia pernah terjadi, Bu. Di Indonesia pernah terjadi apa yang dilakukan oleh kaum Pompei. Kaum Pompei, pernah dengar Pompei, Bu? Nanti lihat di YouTube, Pompei. Mereka berada di lereng Gunung Vesuvius. Sampai Gunung Vesuvius dibikin hancur karena mereka berbuat maksiat. Udah keterlaluan, Bu. Nah, contohnya yang kayak gini, Bu. Sampai tidak sempat berpakaian. Ini mobil-mobil yang Bapak Ibu lihat, rumah-rumah yang Bapak Ibu lihat ini berjalan lalu digilas kayak di blender. Ini di Balaroa, Bu. Hari Minggu kami sebelum pulang ke Bandung, kami ngobrol dulu bersama panitia yang mengundang saya. Salah satunya itu relawan ke Palu. Jadi semuanya terjadi, Bu. Yang namanya homoseksual, zina, minuman keras, dan saya sebut satu-satu. Ustaz, ini terjadi nggak? Ini terjadi, LGBT terjadi. Zina, prostitusi, Ustaz. Terus apa lagi, Pak? Minuman keras terjadi. Ya. Sampai anaknya dijual pun. Tidak pernah Allah mengazab jika kaum itu tidak punya dosa. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Itu rumus azab. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Artinya jika kaum sekarang ini mereka menghidupkan sunnah Rasul, enggak mungkin Allah mengazab mereka. Enggak mungkin bencana datang menimpa mereka. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak mungkin Allah menyiksa mereka kalau mereka masih beristighfar.
Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Kalimatnya wa makana Allahu liyu'adziba man anta fihim, tidak mungkin Allah menyiksa mereka sementara engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Enggak mungkin. Artinya, kalau sekarang kita pahami bukan fisik Rasulullah tapi sunnahnya. Jadi kalau mereka masih menghidupkan sunnah Rasul, enggak mungkin ada bencana Pak menimpa mereka. Kecuali mereka memperolok-olokkan Quran dan hadis. Itu bisa. Yang kedua, wahum yastaghfirun, dan mereka bertaubat, beristighfar. Saya bertanya Bapak Ibu, kapan seseorang beristighfar? Setelah melakukan dosa, betul? Ketika seseorang sadar melakukan dosa, baru dia beristighfar kan? Ya, Rasulullah SAW bersabda, berkata syaitan ketika menghadap manusia, qala syaitan hinama yuhlikan nas, ya, bidzambi abil khata, ya ibna Adam ahlaktukum bidurub, hei anak cucu manusia, aku hancurkan, hei anak cucu Adam, aku binasakan kalian dengan dosa. Sudah digoda dengan dosa, kalian melakukan dosa. Kalian beristighfar. Fa'ahlaktumuni bil istighfar. Kalian menghancurkan aku dengan istighfar. Tipu dayaku, godaanku kau hancurkan dengan istighfar. Apakah setan berhenti ketika kita beristighfar? Tidak. Maka setan berpikir, fa'atafakkaru jayidan. Fawajjadtu li'annakum tastaghfiruna ba'da dhambi wa tash'uruna bih. Aku dapati kalian beristighfar setelah kalian melakukan dosa dan kalian sadar melakukannya. Fala tastaghfiruna ba'dal khair, maka kalian tidak akan beristighfar setelah melakukan kebaikan. Kan enggak ada orang istighfar setelah melakukan kebaikan, Bu. Astagfirullah ya Allah, maaf tadi saya sudah sedekah ya Allah, maafkan aku ya Allah, aku telah bersedekah, kan enggak ada. Orang beristighfar karena berbuat buruk. Nah, sa'uzayyinu syarra bil khair fala tastaghfiruna abadan. Kalau begitu, aku akan menghiasi kebatilan dengan kebaikan, maka kalian tidak beristighfar selamanya. Tidak beristighfar selamanya. Sekarang hukum dibalik, Bu. Hukum dibalik sekarang. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Allah akan mengazab satu kaum, ini mohon maaf nih saya perjelas ini Bapak Ibu, karena ini khawatir terjadi lagi. Allah mendahulukan kasih sayangnya. Rahmati taglubu godobi. Kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Di saat aku murka ingin menyiksa satu kaum karena kemaksiatan mereka, maka aku ampuni dulu mereka. Aku utus utusanku. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Jika kami ingin menyiksa satu kaum, kami utus dulu utusan kami. Kami utus kepada pemimpinnya. Datang kepada para pemimpinnya, ya, dinasihatin tuh pemimpinnya. Ya, kalau tidak ada nabi dan rasul, ulamanya yang datang, ya. Ulamanya yang datang Bapak Ibu. Sebentar saya coba perlihatkan Ibu ya. Ya, enggak ada. Maka diutus dulu ulamanya. Diutus nabi dan rasul. Nah, ketika datang disampaikan peringatan agar berhenti dari perbuatan dosa. Malah nabi dan rasulnya dibunuh. Bahkan ya ada yang disingkirkan, apalagi dibunuh. Ya, fafasaku fiha. Mereka tidak mendengar dakwah dan peringatan para nabi dan rasul. Maka nabi dan rasul ditangkap, bahkan ada yang dibunuh. Sama dengan zaman sekarang, ada ulama mengingatkan kepada pemimpinnya, malah ulamanya ditangkap dan dipenjara. Atau dia dianggap bahaya sehingga diasingkan ke luar negeri. Seperti itu Bapak Ibu. Fahaqqa alaihimul qaul, maka sudah tetaplah azab ini akan kami timpakan pada mereka. Fadammarnaha tadmira, maka kami binasakan mereka sehabis-habisnya. Bapak Ibu. Ini yang terjadi Bapak Ibu, dan sayang sekali hal ini tidak menjadi perhatian. Ya Bapak Ibu rahmati Allah.
Ya. Ulamanya datang ke sana nasihatin dia ya, tapi tidak didengar Bapak Ibu. Sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Di langit pesawatnya jatuh ke laut, di darat gempa, di laut tsunami. Itu nasib bangsa ini Bapak Ibu. Jika kemaksiatan dibiarkan. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu sekalian mati Allah. Nah, tadi saya membahas tentang Palu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau dilihat dari langit, dari udara seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan bagaimana likuifaksi ya. Likuifaksinya seperti ini. Fenomena ini jelas terlihat dari citra satelit World View resolusi pixel 0,5. Adanya gerakan di bawah permukaan tanah yang menyebabkan pergeseran atau disebut likuifaksi tanah menjadi fenomena alam pasca gempa bumi di Palu dan Donggala. Nah, kelihatan bergeraknya. Lihat, Bu. Begini pergerakannya. Ini dari satelit, Bu. Nah, habis tuh. Ribuan rumah di sejumlah perumahan di Palu dan sekitarnya amblas, ditelan bumi. Fenomena alam yang jarang terjadi kini. Allah sedang menguji keimanan kita yang masih hidup. Tidak ada yang tersisa, Bu. Bahkan nanti saya sampaikan, Bu. Kita lihat dulu yang satu ini. Tidak ada yang tersisa. Ya, tidak ada yang tersisa Bapak Ibu saat itu. Kemudian wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha. Jika kami ingin membinasakan satu kaum, kami utus dulu orang yang memberikan peringatan pada mereka. Berhenti, jangan dilakukan. Tapi jika peringatannya tidak didengar, udah azab mereka. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mati Allah, ini yang terjadi dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah sebetulnya. Siti Aisyah pernah ditanya tentang hal ini. Nah, ini kata Siti Aisyah. Ketika beliau ditanya, ya Ummul Mukminin, ma indakunna anil zalazil. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang gempa bumi? Kapan itu terjadi? Nah, Siti Aisyah menjawab begini. Ini tentunya dari Rasulullah SAW, Bapak Ibu ya. Dari Rasulullah SAW. Idza stabahu zina. Kalau zina merebak di mana-mana. Ya. Kalau zina merebak di mana-mana. Sekarang zina sudah online kan, prostitusi udah online segala. Nauzubillah. Wasyurbul khumura, dan khumur, minuman keras menjadi minuman yang dilegalkan. Ada kepala daerah yang bangga dia meresmikan minuman keras. Bangga dia itu mediakan. Allahu Akbar. Wa darabul ma'azifa, dan musik-musik berbau syahwat digelar di mana-mana. Gharallahu fis sama'i, maka Allah yang di langit murka itu. Allah yang di langit murka. Maka apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ardi tazalzali bihim, hai bumi, goncangkan mereka. Cuma digoncang doang, Bu. Gempa. Cuma digoncang doang. Fa in yatubu wa nazau fantahi ardi. Jika mereka berhenti dan bertobat, udah selesai. Biarkan mereka hidup. Fa in lam yatubu wa lam yantahu ihlikihim jami'an. Jika mereka tidak bertobat, tidak berhenti, habiskan. Jangan kau sisakan. Bapak Ibu yang terjadi. Subhanallah, Bapak Ibu mati Allah. Ya. Jadi mau tidak diazab bagaimana Bapak Ibu? Ini yang terjadi. Ini di Indonesia Bapak Ibu. Ini yang terjadi di tanah air kita. Dan ini bermula dari fitnah kaum laki-laki dan perempuan, terutama kaum wanita. Coba lihat. Yakunu fi akhir zaman hasbun wa qasbun wa mashhun. Akan datang di akhir zaman nanti peristiwa di mana orang-orang akan ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan dirubah bentuknya. Kila beliau ditanya, wa mata dzalik ya Rasulullah? Kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Idza zahratil ma'azifa wal qainat. Apabila alat-alat musik dan para penyanyi-penyanyi telanjang merajalela di mana-mana. Lihat Bapak Ibu. Yang kini kan ceritanya pernikahan, tapi yang ini yang terjadi. Betul Bapak Ibu?
Seperti ini yang terjadi. Coba dalam acara pernikahan seperti itu. Maka hilang berkahnya pernikahan tadi. Allah cabut rahmat dan sakinahnya. Maka yang terjadi rumah tangganya kacau. Udah gitu cerai. Maka tingkat perceraiannya terjadi. Pacarannya 2 tahun, nikahnya cuma 1 bulan. Karena yang dicari kenikmatan sesaat. Karena syahwat yang menjadi ikutan Bapak Ibu. Udah gitu khamar yang diminum. Ya. Ini khamar yang diminum. Maka hilang yang namanya bajigur, bandrek, teh tarik, apalagi Bu. Ya. Masya Allah. Jadi gimana tuh Bu, kita tuh Bu? Aduh, ini mah jangan dibahas ya. Saya cuma ngeliatin aja. Saya nggak akan bahas. Takut-takut kalau saya bahas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, nah kembali kepada fitnah kaum wanita. Nah maka Bapak Ibu rahmati Allah, kewajiban bagi kaum wanita untuk menjaga diri. Ya, untuk menjaga dirinya dengan iman dan Islam. Apalagi di zaman-zaman sekarang Bapak Ibu. Kaum wanita dieksploitasi. Apapun yang dalam tubuhnya itu dieksploitasi. Sampai kehormatannya pun dieksploitasi, akidahnya pun dieksploitasi. Lihat di televisi Bu, iklan-iklan produk-produk tertentu, mulai dari permen, makanan, minuman, kosmetika. Kok mau kosmetika banyak? Kekelek-kelek ditinggalikan. Laki-laki apa perempuan Bu? Kabayang lamun iklan paselin laki-laki? Iklan paselin laki-laki apa perempuan? Telanjang atau berpakaian? Telanjang sebetulnya. Dan dilihat artis-artis Bu. Apakah mereka rapi pakaiannya? Tidak. Kadang musiknya nggak begitu, maksudnya suaranya nggak begitu bagus, tapi sensasinya yang diperlihatkan. Ya. Dan itu peringatan Rasulullah kepada kaum wanita. Ada 2 ahli neraka yang tidak akan pernah dilihat. Jangankan ditolong, dilihat pun tidak, kata Rasulullah. Sinfani min ahli nar lam aruhuma. Ada 2 ahli neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Jangankan ditolong, dilihat pun tidak. Rajulun lahu syiyat faidribu bihi man kana hawla. Yang pertama, seseorang yang punya cambuk, lalu cambuk itu dia gunakan untuk menzalimi orang-orang di sekelilingnya. Ada ulama menakwilkan hadis ini bahwa itu maksudnya ada seseorang yang berkuasa. Maka kekuasaan ini digunakan untuk menzalimi bawahannya, memperkaya dirinya dan menzalimi rakyatnya. Ini orang yang tidak akan pernah dilihat, apalagi ditolong. Artinya kekal di neraka. Ya. Yang kedua, wa mar'atun talbasu libas walam talbasu libas. Perempuan yang mereka berpakaian sebetulnya mereka tidak berpakaian. Pakaian mereka tidak berfungsi sebagai penutup aurat mereka, tapi pakaian mereka sebagai aksesoris. Yang penting nempel, rek nutup rek henteu keun bae. Yang penting nempel. Tataharrak jismaha ila yamin wa ila shimal liyattabi'uhan nas. Dia bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri agar manusia mengikutinya. Jadi siganu apal Rasulullah tanya nyarios kieu teh bakal aya goyang ngebor, goyang gergaji, goyang itik, goyang goyang 2 jari. Subhanallah. Bahkan ceritanya habis mulu dan udah gitu dangdutan. Ada kan Bu ya? Masya Allah. Nah ini ibu-ibu, sebelum membubarkan kajian dia dangdutan dulu tuh Bu. Itu yang pakai ban serep ya. Itu dangdutan dulu sebelum membubarkan kajian Ustadz. Inilah tanah air kita. Maka jangan salahkan Allah. Jika ternyata kemudian Bapak Ibu yang mati Allah, ya di atas di udara dihempaskan ke laut, pesawatnya jatuh, di bumi dihantam gempa, di laut dihantam dengan tsunami. Nah, ini yang harus Bapak Ibu jaga Bapak ya, terutama oleh ibu-ibu sekalian. Ya, boleh saya berdiri Bu? Agak pegel ya. Ya, punten. Masih ada waktu? Masih? Nanti ada tanya jawab Bu ya. Nah, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang melarang kaum wanita melakukan tabaruj. Tabaruj itu adalah berhias dengan cara berhiasnya kaum jahiliyah. Nah, seperti ibu-ibu yang rambutnya panjang, itu Rasulullah sempat menyatakan ketidaksukaannya kepada wanita yang rambutnya panjang lalu digelungkan karek di jilbaban, jadi kayak punduk unta. Nah, itu Rasulullah tidak suka. Ya, jadi kalau rambutnya panjang uraikan saja, maka jilbabnya harus lebih panjang. Kalaupun gitu diikat ya, dikedepankan dan ditutup dengan agar tidak terlihat. Ya. Tidak apa-apa memotong untuk merawat. Memotong rambut untuk merawat mafi muskilah. Istri saya suka minta izin, "Bi, ini kalau tidak dipotong ini murudul."
Supaya mudah dirawat, dipotong ya Bi, ya sok tenanawan. Tapi ulah didugulan ya. Ya. Nah, tabarruj yang sering dilakukan oleh seseorang adalah tabarruj jahiliyah, yaitu mengikuti cara berpakaiannya orang-orang jahiliyah. Yang mana mereka menampakkan aurat ya Bapak Ibu. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimah melakukan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam berpakaian. Begitu pula laki-laki. Apa itu tabarruj Ustaz? Yang dimaksud dengan tabarruj adalah seseorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya serta apa-apa yang seharusnya wajib ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat lelaki. Itu tabarruj. Mereka adalah wanita-wanita yang hobi menampakkan perhiasan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal ini dalam firman-Nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Ya, keindahan tubuh Bapak Ibu sekalian itu adalah perhiasan. Ya, Allah ciptakan wanita cantik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki agar laki-laki merasa sakinah. Tujuannya itu bukan diobral ke siapapun di luar rumah. Jangan Bapak Ibu sekalian. Jika seorang istri, seorang anak perempuan keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat, maka dia mewariskan dosa bagi orang tuanya atau bagi suaminya. Selama dia melakukan itu dan suami tidak melarangnya, ayah tidak melarangnya, maka mengalir tuh dosanya. Dia dapat dosa, orang tuanya pun dapat dosa. Itu namanya dosa jariah. Hati-hati. Kalau bapak ibu ini, kalau anak-anak kita biar sayang pada kita, tutup aurat mereka, beri mereka pakaian yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lindungi mereka, terutama kaum wanita. Itu perhiasan, Bu. Yang nanya perhiasan kan harus dijaga, jangan diobral. Kalau yang diobral itu biasanya kan murah. Karena sudah tidak ada yang beli, ada yang pengen, udah diobral. Dia dibeli karena murahnya, bukan karena indahnya. Ya, sementara yang mahal itu dibungkus kan Bu, disimpan di lemari, kalaupun dipajang itu di lemari kaca karena mahal. Itulah kaum wanita. Allah faham kaum wanita ini perhiasan yang indah, maka dijaga yang namanya perhiasan dengan hijab. Ya, ibu-ibu rahmati Allah. Wanita-wanita yang istiqomah dengan hijabnya, ketika ahli surga itu ingin melihat wajah Allah dengan berkumpul, begini melihat wajah Allah, mendatangi Allah, nanti wanita yang istiqomah berhijab sampai akhir hayat, maka Allah akan menghampirinya. Datang menghampirinya di saat hamba-hambanya datang untuk menikmati keindahan kecantikan Allah. Ya Allah itu kan jamil, yuhibbul jamal. Allah indah maksudnya. Keindahan Allah bukan cantik ya. Kalau Allah cantik berarti perempuan. Keindahan Allah maksudnya, kan Allah itu indah. Tidak terbayang puncak kenikmatan surga melihat wajah Allah tanpa hijab. Ketika ahli surga yang lain untuk bertemu dengan Allah harus datang, adapun wanita yang solehah, yang menjaga hijabnya, menjaga auratnya dengan hijabnya, dan dia istiqomah sampai matinya, Allah datang sendiri menghampirinya. Subhanallah, Bu. Itu luar biasa. Maka dari istiqomah dengan hijab. Ya. Ada yang bertanya pada saya, Ustadz, kalau cadar gimana? Cadar tidak wajib. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bercadar, apalagi zaman sekarang, itu baik. Saya suka. Ya. Ustadz, istri Ustadz kenapa nggak dicadar? Ya. Dulu ada fitnah pada saya terkait dengan sebuah harokah. Maka saya minta istri saya sudah tidak dicadar dulu. Suatu saat kalau fitnah ini sudah habis, ya maka saya akan perintahkan istri saya bercadar. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini sudah saya sampaikan tadi, ada dua golongan manusia penghuni neraka dari kalangan umatku yang sekarang belum kulihat keberadaannya, yaitu segolongan orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukuli orang lain, dan segolongan wanita yang berpakaian tetapi telanjang dengan langkah yang berlenggak-lenggok memikat lawan jenisnya, rambut kepalanya seperti punduk unta, mereka tidak bakal mencium baunya surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, padahal wanginya surga itu bisa tercium sampai sejauh 1000 tahun kita meninggalkan surga. 1000 tahun kita pergi meninggalkan surga, wanginya masih tetap tercium. Nah, mereka jauh dari surga. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi Bapak sekalian? Ya, gambaran wanita akhir zaman. Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecondongan mereka pada kesenangan-kesenangan duniawi, hedonis. Ya, ini merupakan sebuah ujian bagi kaum ibu. Ya. Kemudian dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka, dan mudah-mudahan mereka itu tidak tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Dilaknat perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, dan yang mengubah ciptaan Allah, mengubah jenis kelamin
mengubah alis jadi alis apa adanya. Harus dikerik aja, Bu. Ya, boleh nggak? Tidak boleh. Karena ingin kelihatan bagus dikerik, lalu itu tidak boleh. Ustadz, saya nggak ada alisnya, Ustadz. Sebetulnya ada, tapi warnanya beda. Kalau dihitamkan nggak? Silakan. Ayah, asal tampil cantik di hadapan suami. Ya, ibu-ibu nih cantik-cantik nih saya lihat di hadapan suaminya seperti ini, atau seadanya. Hati-hati. Di hadapan suami nggak boleh seadanya, harus lebih cantik, Bu. Ya, kecantikan ibu kan untuk suami, bukan untuk saya. Untuk suami ibu. Ya, itu yang akan menjadi ibu ahli surga. Ya, saya pernah cerita beberapa kali di sini tentang Siti Mutiah. Pernah mendengar kisah Siti Mutiah kan? Udah kan? Udah. Oh, ibu mah suka lupa. Ya. Pernah di sini disampaikan? Masya Allah. Rasulullah cerita sama Siti Fatimah, "Hai anakku, wahai putriku, jika engkau ingin tahu seperti apa wanita penghuni surga, tuh lihat Mutiah." Mutiah? Apa istimewanya Mutiah? Perasaan biasa aja Mutiah. Saya sering ketemu, biasa. Tapi kok ayahku menyebut dia adalah wanita penghuni surga? Penasaran, pengen tahu, rek datang ke imahna. Di bawah Hasan Husain. Berkunjung gak ke rumah Mutiah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Angin baik apa nih yang membawa kabar kepada saya? Putri Rasulullah datang berkunjung ke rumahku. Boleh aku bertamu? Kata Siti Fatimah. Mohon maaf wahai putri Rasulullah. Aku belum mendapatkan izin dari suamiku hari ini untuk menerima tamu. Mohon maaf ya. Besok aja lah datang lagi. Suami saya pasti mengizinkan. Apalagi Anda yang datang. Tidak ada izin dari suami, ada tamu datang, tidak diterima. Apalagi itu, walaupun itu putri Rasulullah. Hari orang, tak apa, tak naon. Waalaikum, bapak ayah, oh tak ayah. Kayak sekedap, bapak saha, mangga pak, lebat. Jangan Bu. Saya pernah bertamu pada seorang ibu-ibu. Ya, aduh, ya belum makan ini Bu. Karek remeh sapiring tadinya. Baik. Sampai mana tadi Bu? Oh ya, saya berkunjung pada satu rumah. Saya tahu memang ibu ini menjaga hijabnya luar biasa. Saya berkunjung ke rumahnya, ya karena ada amanah yang harus saya sampaikan. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kang Rahmat ya? Ya Bu. Ya Umi, saya Umi. Kang Rahmat, mohon maaf. Abinya lagi di luar rumah, lagi keluar. Umi gak bisa buka pintu ya? Ada apa Kang Rahmat? Penting? Oh enggak apa-apa Bu, kalau abinya nggak ada saya pamit aja. Iya mohon maaf ya Kang Rahmat ya, abinya nggak ada di rumah. Barakallahu fiik Kang Rahmat, yuk assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi saya. Seperti itu Bu, dan memang dia terjaga luar biasa. Saya jarang melihat dia mendapatkan musibah apapun yang membuat dia sampai kemudian hilang akidahnya, tidak, luar biasa. Allah menjaganya. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi kalau ada tamu, perhatikan dulu. Kalaupun ibu-ibu boleh dibuka, ya. Kalau bapak-bapaknya, nah ini sebetulnya ini adab dalam bertamu, adab untuk menjaga kehormatan rumah tangga. Baik, nah kemudian besoknya datang Siti Fatimah dengan kedua putranya Hasan Husain. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suami saya mengizinkan, maka silakan masuk. Ya. Begitu masuk ke rumah, dilihat semua sudut rumahnya. Sehingga kumaha rumah penghuni surga teh. Nggak ada yang aneh. Sama aja dengan rumah saya. Apa pelayanannya kepada suaminya? Kurang apa sih aku pada suamiku gitu. Gitu pikirannya Siti Fatimah. Lihat ke pinggir sana, oh ada meja. Di atas meja ada nampan dan ada lap. Ada lap sama cambuk di atas nampan itu. Itu apa maksudnya benda itu? Yang mana? Itu yang di atas meja. Oh ini. Diambil sana Siti Mutiah. Duduk di meja. Wahai putri Rasulullah, Anda tahu suamiku seorang petani. Ya, suamiku seorang petani. Maka dia setiap hari membajak, membelah bumi, membelah tanah, membajak sawah demi menafkahi kami dengan menanam tanaman. Ya, hasilnya untuk nafkah kami. Maka saya
mandi sebersih mungkin di saat suami saya akan pulang. Dan saya tampil secantik mungkin. Dan aku pakai wangi-wangian agar suamiku ketika melihatku hilang rasa lelahnya. Jadi kecerdasan kita untuk memanage agar pasangan kita sakinah. Ini artinya sakinah, Bu. Dan ini wujudkan sakinah itu. Lalu ketika suamiku datang, aku sambut dia dengan senyumanku. Aku berharap tampil cantiknya aku menghilangkan beban lelahnya seharian dia bekerja. Ya, ini bukan hal yang remeh, Bu, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Nah, ini ciri kecerdasan seorang istri. Ulah saayana. Kita dah hadir menik itu geus mandi acan. Nah, jangan sampai kata-kata begitu, Bu, ya. Kemudian aku bawakan beban tangannya. Aku sudah siapkan air hangat untuk mencuci wajahnya. Ya, lap ini aku gunakan untuk mencuci wajahnya. Kedua tangannya dan kedua kakinya. Ya. Kemudian aku beri dia minum dan makanan kesukaannya. Setelah itu aku ambil cambuk ini. Untuk apa cambuk itu? Aku katakan pada suamiku, wahai suamiku, jika selama dalam pelayananku ada sesuatu yang tidak membuat engkau puas karena pelayananku, cambuk aku wahai suamiku. Ibu kayak gitu? Wahai suamiku, wahai ayah, jika mama tidak memuaskan ayah, cambuk mama. Ada kayak gitu, Pak? Kayak gitu nggak Pak di rumahnya? Enggak. Oh, palingan. Ternyata itu keistimewaan Siti Muti. Bu, tidak perlu kuliah sampai gelar doktor untuk seperti itu, Bu. Yang penting fahami tugas ibu-ibu sebagai istri. Seorang wanita yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bisa menjadikan rumahnya poros surga bagi suami dan anak-anaknya. Itu arti baiti jannati. Rasulullah merasa sakinah di rumahnya. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena istrinya berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Membuat agar Rasulullah merasa surga hadir di rumahnya. Hidup tuh aroma surga, nuansa surga hadir. Ya, secara ruhiyah ataupun secara jasmani. Quran terdengar, ya, aktivitasnya aktivitas amal soleh, ada kompetisi kebaikan antara ayah, suami, ibu, ya, istri, anak-anak. Semua penghuni rumah ini mereka berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi sebaik-baik istri di sisi Allah adalah mereka yang bisa menciptakan sakinah di rumahnya. Makin sakinah suami, makin mulia dia di sisi Allah SWT. Allah nggak akan nanya karir Bapak Ibu. Ibu-ibu nggak akan ditanya gelar akademik, enggak. Ya, enggak. Yang Allah tanya seberapa besar sakinah suami ibu di rumah. Ya. Bikin sakinah suami, maka ibu mulia di sisi Allah. Hati-hati Bu, di rumah nggak ada sakinah, suami keluar kelayapan nyari sakinah di luar rumah. Mau nggak ciptakan sakinah dalam rumah? Baik ibu-ibu sekalian, barangkali itu dulu. Sebetulnya banyak hal lain yang saya kembangkan lagi. Nah, ini termasuk merubah ciptaan Allah. Ada yang tidak boleh ya. Jangan direkam Bu ya. Saya hanya memperlihatkan saja. Nah, ada juga wanita-wanita yang kemudian menjadi bagian dari fitnah akhir zaman, mengaku nabi, mengaku rasul. Ya. Kufur pada suami yang dan kebaikan-kebaikannya ini menjadi penyebab kaum wanita banyak menjadi isi neraka yang paling banyak. Ada juga hadis yang lain Bu, coba kita lihat. Demi Allah yang diriku di tangannya, tidaklah akan binasa umatku ini sehingga orang-orang lelaki menerkam wanita di tengah jalan dan menyetubuhinya, dan di antara mereka ada yang terbaik pada waktu itu berkata, alangkah baiknya kalau saja saya sembunyikan wanita ini di balik dinding ini. Artinya akan tiba saat di akhir zaman manusia berzinah di luar rumah, bahkan di pinggir jalan. Ya, itu tanda-tanda kiamat telah dekat dan sekarang sudah terjadi Bapak Ibu. Ada yang di pantai berzinah, ada yang di pinggir jalan, ada yang mobilnya dibuka seperti ini. Auzubillahi min Bapak Ibu. Inilah hancurnya akhir zaman. Maka kaum wanita, hijabi kalian dengan iman dan takwa. Tutupi tubuh kalian, aurat kalian dengan hijab agar kalian bisa selamat dan agar kaum laki-laki pun terlindungi kehormatannya. Ingat, kaum wanita adalah tiangnya negeri. Nisa'an nisa'u imadul bidad. Kaum wanita adalah tiang negeri.
Idza saduhat sadutil bilad. Apabila baik wanitanya, maka sejahteralah negeri itu. Tapi jika wanitanya buruk, hancur tuh negeri. Nah, ini tugas kita bersama, terutama bapak-bapak, para suami, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, kita mulai perbaiki diri kita dari sekarang. Ya, terutama ibu-ibu ketika keluar rumah jangan terlalu cantik, Bu. Agar orang-orang yang melihat ibu tidak tertarik. Itu lebih baik ketimbang ibu berdandan membuat orang tertarik padahal dia bukan mahram. Tetapi ketika suami sayana, jadi suami tidak tertarik. Akhirnya apa? Suami buka laptop, nyalakan YouTube, ningali nugalulis di YouTube. Nah, yang dosa peribunya, istrinya. Karena istrinya tidak melayaninya. Baik, sementara itu barangkali ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Ada tanya jawab teh? Sampai udah mau jam 11 ya? Ya? Boleh, silakan. Mic-nya yang ini, teh. Tapi kayaknya tadi nggak nyala. Sambil nunggu MC, Bu. Kalau saya tanya yang terbaik mana, Bu? Wanita solehah di dunia atau bidadari surga, Bu? Wanita solehah di dunia. Woi, bidadari surga lebih cantik, Bu. Bu, secantik-cantiknya wanita di dunia Allah ciptakan dari tanah, Bu. Sementara bidadari surga Allah ciptakan dari mutiara, berlian, intan, al-lulu, wal marjan, misik, ja'faron disatukan jadi bidadari surga. Jadi mana yang lebih baik, Bu? Wanita soleha apa bidadari dunia? Wanita soleha. Bidadari surga secantik itu mereka memang diciptakan dari hal yang baik. Tapi wanita soleha yang Allah ciptakan dari tanah, jika dia bisa menjaga kewajibannya sebagai wanita antara dia dengan Allah dan dia dengan suaminya, ya, maka dia lebih mulia daripada bidadari surga. Jadi ibu-ibu jangan iri. Kalau bapak-bapaknya dapat bidadari di surga, ibu nanti jika meninggal dalam keadaan soleh, beriman tanpa kafir, tanpa syirik sedikit pun, husnul khotimah, maka ibu akan menjadi bidadari paling cantik mengalahkan kecantikan bidadari yang dimiliki suami ibu. Bahkan bidadari suami ibu akan menjadi pelayan ibu. Ibu dipijitin sama bidadari ibu. Kuku ibu dibersihin, disepak sama bidadari, dipijit. Apa disepak ya? Sepak. Ya, sama bidadari nanti. Ibu menjadi ratunya, mereka menjadi pelayan ibu. Ya, itu jika ibu meninggal dalam keadaan solehah. Baik, terima kasih Teh Aini, maka. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Dan masuk sesi selanjutnya, dipersilakan kepada teteh-teteh semua untuk menyampaikan pertanyaan. Ibu 1, 2 dulu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan tanyakan tentang rambut wanita, Ustaz ya. Yeah. Yang tadi yang menyerupai tanduk unta. Punduk unta gitu ya. Punduk unta ya. Apakah itu kan sekarang mah banyak ciput, Ustaz ya, yang disimpan dicepol lah, istilahnya cepol di atas gitu, Ustaz ya. Tapi kalau rambut sendiri gimana, Ustaz? Seperti saya kan panjang rambutnya, jadi nggak bisa diurai gitu, diitukan aja gitu. Gimana, Ustaz? Itu kan nggak boleh itu rambut palsu gitu, Ustaz ya. Kalau rambut sendiri gimana itu? Nah gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Yati. Ibu, punten ya, ada yang digelungkan ya, dia dikerudung. Ini kepalanya, nah ada ungkukan berikutnya lagi. Nah itu rambutnya dibikin nempel gitu kayak digelung, kemudian baru pakai kerudung. Nah yang dimaksudkan tuh itu, Bu. Kalau kayak Bu Yati gini, misalnya Bu Yati panjang, ini nggak apa-apa. Ibu kan tuh tidak terlihat. Yang saya maksudkan itu yang digelung, yang rambutnya panjang, kemudian dilingkarkan sehingga ongkakannya ada dua, seolah-olah kepalanya ada bulatan lain yang nempel di kepala. Baru dikerudung. Nah yang seperti itu, Bu, yang Rasulullah melarang karena bentuknya rambut itu akhirnya terlihat. Ya, kalau ibu kayak gini kan ini bentuk kepala, bukan bentuk rambut. Nah, yang tidak boleh itu bentuk rambut. Karena aurat itu bukan hanya
unsurnya, tapi bentuknya juga aurat. Ya, bentuknya juga aurat. Maka upayakan ibu-ibu berpakaian longgar. Jangan berpakaian ketat. Zaman ayeuna ongko di kerudung kehandap Allahu Akbar. V-nya itu kelihatan. Zaman sekarang kan kayak gitu, Bu. Itu sebetulnya wanita-wanita yang sedang merusak syariat Islam. Sepanjang dia begitu di sepanjang jalan, itu dia sedang mengalirkan dosa untuk dirinya dan untuk keluarganya yang membiarkan dia berpenampilan seperti itu. Tidak sedikit, Bu, musuh-musuh Islam mereka berpakaian hijab untuk merusak kita, untuk merusak Islam. Ini saudara saya, Bu, pulang dari Jakarta mau ke Bandung, dari Bogor ke Bandung. Ketika dia naik bus kan, Bu, tadinya karena penuh maka dia berdiri. Kemudian dia melihat ada laki perempuan, ya, laki perempuan itu saling asik banget gitu. Kan satu jok dua. Laki perempuannya di kerudung. Tapi kok perilakunya aduh kayak main cubit ya, ketawa ketiwi, senggolan. Oh, sampai kepalanya perempuannya dipegang digitu itu sama laki-lakinya. Nah, saudara kita ini merasa tidak enak ya, ini kemungkaran, dinasehatin, ditanya. Mohon maaf, kalian sudah menikah? Kalian saudara? Bukan, kita berteman, Pak. Kenapa, Pak? Kalian sudah menikah? Belum, Pak, kami masih berteman. Boleh saya menasihati sesuatu? Iya, Pak, kenapa? Mohon maaf ya, apa yang kalian lakukan itu tidak baik. Kalian belum menikah. Ya. Disebutkan, lebih baik seseorang ditusuk besi kepalanya dengan besi panas daripada menyentuh seseorang yang bukan mahram. Apa yang kalian lakukan berlebihan. Sebaiknya tinggalkan, dan harus ada hijab antara laki dan perempuan. Ya, dilihatin perempuan agak beda tuh, saudara kita ini agak curiga. Kamu muslim bukan? Muslim, Pak. Ini kan saya pakai kerudung, Pak. Benar kamu muslim? Iya. Buka kerudung kamu. Kenapa, Pak? Ini kan aurat, Pak. Kalau saya buka, rambut saya kan aurat. Ini kerudung untuk menutup rambut saya. Bohong kamu. Buka kerudung kamu. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Kata konektor. Sebentar, Pak, akan saya buktikan. Mereka ini bukan muslim. Bapak-bapak akan lihat. Buka kerudung kamu. Ketika dibuka, akhirnya mau kan karena dipaksa. Dibukakan kerudungnya, salib, kalung salib di dalamnya. Nah, mereka hadir berpenampilan Islam dan berperilaku buruk. Tuh, nu di kerudungnya segak itu. Gus, tong make kerudung. Itu, Bu. Itu cara mereka menghancurkan agama kita. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, pakailah hijab sebagaimana aturannya. Lihat bagaimana belajar dari para ummahat. Bapak Ibu rahmati Allah, sahabiah itu kalau mereka ke masjid, keluar rumah, selain mereka berpakaian, itu mereka membawa kain yang lebar, lalu ditutupkan ke tubuhnya. Fungsinya pertama untuk melindungi diri mereka dari panas, kedua melindungi mereka dari debu, karena kan mereka di gurun ya, di Arab maksudnya. Dan yang ketiga untuk menutup bentuk tubuh mereka supaya mereka tidak dikenal. Kan itu tujuannya. Di dalam Al-Quran, kalian menggunakan hijab agar kalian tidak dikenal. Ya, kalau tidak dikenal tidak diganggu. Maksudnya untuk tidak diganggu. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, maka para sahabat ketika mereka ke masjid dan mereka satu majelis dalam masjid tadi, ada laki-lakinya, kaum wanita tidak melebihi suara laki-laki. Jadi kalau kayak gini nih, ibu-ibu jangan suara ibu-ibu lebih keras daripada suara laki-laki, kecuali ketika bertanya tadi pakai mic, maaf ya muskilah. Siti Aisyah mengajarkan hadis kepada para sahabat. Maaf ya muskilah, itu untuk kebaikan. Enggak, maksudnya syahwat kita dijaga. Jangan sampai ketika dalam satu kendaraan ngobrol ibu-ibu cepak-cepiki sementara ada laki-laki di sana. Nah, suara wanita harus lebih rendah daripada suara laki-laki. Itu adab dan itu kehormatan kaum wanita. Nah, kembali kepada apa yang Ibu tanyakan tadi. Jadi yang saya maksudkan seperti itu, Bu. Ya. Ada buku kecil dulu waktu saya belum nikah, Bu, masih saya bujangan, dan itu yang saya kasihkan pada istri saya sekarang. Ya, Ufti pelajari ini, mudah-mudahan Ufti bisa. Istri saya dulu hijabnya enggak seperti sekarang. Dulu pakai celana panjang. Mohon maaf ya saya sampaikan. Saya nasihatin, alhamdulillah. Istri saya hijrah karena saya mengajaknya untuk kajian. Diajak kajian. Di mana kajiannya, Kang? Di sana. Ternyata yang ceramah, oh Akang juga ya. Ya. Ada ustadz yang lain juga. Udah gitu, alhamdulillah istri saya hijrah, kemudian
hadir di kajian-kajian, ternyata bilang sama murabiahnya, kalau beliau ingin segera menikah, murabiahnya bilang ke murabi saya, oh kamu dapat berkah apa? Tuh pengen ditikah. Oh saya juga pengen. Tuh orang nikah ya, ayo alhamdulillah. Gitu Bu, punten kesana kemari jawabannya. Jadi yang tidak boleh itu yang digelungkan, itu rambut aslinya Bu, bukan palsunya. Digelungkan, jadi kelihatan nempel, baru dikerudungi. Nah itu yang tidak. Biarkan aja terurai. Tapi dibatasi jangan sampai terlihat. Diikat, kemudian ada kain dalaman yang mengikatnya. Sehingga kalaupun kerudung ibu tersingkap karena angin, dia tetap terlindungi oleh kerudung dalaman. Gitu ya Bu ya. Baik, ada lagi mau sampaikan? TA ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ini pertanyaannya agak sedikit mendasar. Kebetulan saya seorang psikolog dan saya punya seorang klien. Klien itu udah lama sekali dan cukup dekat akhirnya dengan saya. Kebetulan klien saya ini pelaku LGBT, Masya Allah. lesbian. Ya. Dari dia masih muda sampai akhirnya sekarang usianya mungkin sudah menginjak setengah abad. Keinginan dan kebutuhan dia untuk bertobat itu sangat luar biasa kalau saya lihat. Tapi mungkin benturan dari luar yang membuat dia terombang-ambing. Saya mencoba melakukan pendekatan dari sisi psikologi, tapi kemudian naik turun Pak Ustadz. Kadang dia merasa baik, kadang kemudian pada suatu ketika akhirnya dia memutuskan untuk hijrah, menutup auratnya semua pakai hijab, dan dia kebetulan dididik dari keluarga yang cukup mengerti tentang agama. Dan akhirnya sekarang dia menjadi seorang guru ngaji di sebuah musola. Tapi kebutuhan dia untuk dekat dengan sesama jenis masih sangat kuat. Sehingga pada akhirnya dia sekarang serumah dengan seorang perempuan yang dia anggap istrinya. Nah, setiap kali dia mengalami permasalahan dia selalu datang ke saya. Dan karena saya mungkin fakir ilmu, jadi apa yang saya berikan kepada beliau ini tidak maksimal. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan sikap apa yang sebaiknya dilakukan sehingga membuat dia menjadi betul-betul melakukan taubat nasuha. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya baik, semoga. Terima kasih Ibu. Ya mudah-mudahan Ibu dimudahkan Allah dalam tugasnya Bu ya. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu dan juga yang lain sama. Bapak Ibu rahmati Allah. Ketika kita dalam keadaan sadar, maka pena yang dipegang malaikat Raqib dan malaikat Atid itu nempel Bu, di buku masing-masing. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Selama kita sadar itu nempel. Ketika kita melakukan kebaikan yang bergerak ini, ketika kita melakukan keburukan yang bergerak penanya Atid. Nah semua itu akan terjadi terus dimulai dari kita usia balik, mukallaf atau mumayyiz. Kebaikan dan keburukan kita dicatat. Namun ada saat-saat tertentu ketika itu kebaikan dan keburukan kita tidak dicatat. Satu, ketika kita masih kecil, di bawah mukallaf, bayi, maksudnya anak-anak, itu tidak dicatat. Kedua, ketika kita lupa, itu pena diangkat, baik pena kebaikan dan pena keburukan. Kecuali kebaikan, ada juga mengatakan dia tetap dilakukan. Dan ini akan mengalir kepada orang itu. Kalau masih anak-anak dia melakukan kebaikan, mengalir pada orang tuanya. Begitu pula keburukan. Tapi ketika masih di bawah itu biasa diangkat. Anak-anak sebetulnya, mohon maaf. Kemudian juga orang yang pelupa, yang sedang lupa. Kemudian orang yang sedang pingsan atau orang yang tidak sadar. Dan orang yang sudah pikun, itu diangkat. Di antaranya juga para ulama ada yang mengkategorikan bahwa orang yang tidak tahu, sebelumnya tidak paham agama, lalu dia melakukan dosa. Dosanya dicatat. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang menasihatinya, lalu dia bertobat, itu dosanya dihapuskan semua dengan taubatnya. Kemudian dia hijrah. Ketika dia hijrah, kebaikan yang dia lakukan setelah hijrah itu dibalas 2 kali lipat. Tafsir Quran surat Al-Hadid beberapa ayat terakhir, silakan dibaca. Kebaikannya dibalas 2 kali lipat, keburukannya sebelum dia lakukan sebelum hijrah itu dihapuskan. Kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha. Jika dia melakukan lagi, nah itu baru dicatat Bu, perbuatan buruknya. Walaupun dia sudah bertobat, tapi dia sudah melakukan juga. Nah, apa hukuman bagi mereka yang melakukan LGBT dan homoseksual?
maksud saya lesbian dan homoseksual, Bapak Ibu, hukumannya adalah apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Idza wajadtum qauman ya'maluna bi'amali qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Jika kalian menemukan kaum yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, baik laki-laki atau perempuan, bunuhlah pelaku dan korbannya. Bunuhlah pelaku dan korbannya. Dua-duanya harus dibunuh. Loh, Ustaz, kalau pelaku wajar dibunuh, tapi kalau korban, Bu, pelaku itu korban dulunya. Pelaku itu korban dan korban itu akan menjadi pelaku. Tapi tetap harus dibunuh. Iya, tempatnya berbeda. Kalau korban itu dia adalah sebelumnya dia tidak melakukan dan dia dilakukan itu tanpa pun dia menginginkan dan tidak sengaja, dia adalah korban, victim, maka dia di surga. Sementara pelaku di neraka. Kenapa korban ini harus dibunuh? Karena kecenderungan dia untuk melakukan seperti pelaku itu besar, Bu. Itu besar. Dan hari Ahad saya ngobrol dengan seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Dia cerita, Ustaz, pelaku ini ternyata punten Bapak Ibu ya, laki-laki yang melakukan homoseksual itu jabatannya tinggi-tinggi, bos kadang. Dan badannya serak, dia lebih jantan daripada laki-laki biasa. Lebih sterek badannya, lebih laki-laki. Nah, itu yang lebih mudah terjebak pada perbuatan homoseksual. Nah, hukumannya apa, Bu? Kalau sudah taubat masih melakukan, harus dirajam, Bu, sampai meninggal dunia. Caranya gimana? Ikat kaki dan tangannya. Ya, tutup matanya, ikat kaki dan tangannya, begini. Digotong, dibawa ke bangunan paling tinggi. Bawa ke bangunan paling tinggi, dijatuhkan, kepala di bawah, kaki di atas, jatuhkan. Sudah jatuh, lempari dengan batu sampai meninggal dunia. Terserah dia apakah sudah menikah ataupun belum. Ya, kalau zina masih dibedakan, menikah dan tidak menikah. Kalau belum menikah tidak dirajam sampai mati, cuma dicambuk aja 100 kali. Dan cambuknya pun beda-beda, Bu. Ada rumusnya, nggak boleh enggak. Atas bawah, atas bawah, atas tengah, tengah bawah, tengah atas, tengah bawah, tengah atas bawah, terus seperti itu. 100 kali. Dan tidak 100 kali langsung, tidak. 10 kali dulu. Suruh dia meregangkan badannya. Supaya sarafnya bisa kembali lagi tertutupi oleh getah beningnya. Darahnya kembali mengalir. Seperti itu. Ada hukum, ada aturannya. Nah, tapi kalau sudah terjadi perbuatan itu dan dia sudah berhijab, apalagi sudah jadi guru ngaji, Bu, masih melakukan itu, hukuman itu sudah berlaku begitu. Tobatnya itu begitu, Bu. Selama tobat itu tidak dilakukan, nauzubillah. Ya, beritahu aja, Bu, hukumannya, maka beliau akan berhenti. Kalau beliau datang kepada ustadz minta dihukumi, akan diterapkan. Tapi kalau tidak, cukup dia dengan Allah. Di dalam Islam, ketika ada pezina hukumannya rajam. Misalnya dia sudah menikah. Sini kamu saya rajam. Enggak, Bu. Itu kalau dia datang sendiri minta dihukumi. Kalau nggak dihukumi ya urusan dia dengan Allah. Islam itu tidak mengejar-kejar. Kamu zina ya? Sini kami rajam. Tidak. Kesadaran mereka untuk dihukum dengan hukum Allah. Kalau tidak datang kepada Allah untuk dihukumi, ya terserah dia dengan Allah. Dan Islam ini tidak kejam dengan hukuman ini. Ada seorang wanita datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Ya Rasulullah, qad zanaitu. Ya, tatahayal biha. Apa engkau hanya berhayal? Engkau dalam keadaan tidak sadar. Sadar ya Rasulullah, saya betul-betul berzina. Sumpah kamu demi Allah. Demi Allah ya Rasulullah. Hatta ataki di anna Allah rabbuk wa anni rasuluk. Apa Rasulullah? Apa kau yakin Allah Tuhanmu dan aku utusan Allah? Iya, aku yakin. Ucapkan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh wanita tadi. Baik, pulang. Loh, kenapa ya Rasul? Aku tidak dihukum. Aku sudah bersyahadat. Nanti nunggu kamu hamil. Kalau kamu hamil berarti buktinya. Kalau ternyata dia berzina dan tidak hamil, nggak dirajam tuh, Bu. Dia datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, perutku sudah besar. Aku sudah mengandung anak hasil aku berzina. Lahirkan dulu, kata Rasul. Pulang lagi. Udah lahir, datang lagi. Ini terkesan seperti dihentikan. Jadi menunggu kesadaran dan kesungguhan pelaku. Baru hukuman Islam diterapkan. Hukum syariat diterapkan.
Kata Rasulullah, susui dulu sampai 2 tahun. Udah disusui 2 tahun ya Rasulullah. Anak saya sudah 2 tahun. Saya sudah menyusuinya. Tolong hukumi saya dengan hukum Allah. Aku gelisah ya Rasulullah. Ketika hukum ini belum aku dapatkan. Kamu sudah siap. Kamu akan dirajam sampai mati. Karena kamu sudah menikah ketika melakukan zina itu. Ataupun lesbian. Ya ya Rasulullah. Siapa ahli waris anakmu? Ini adik saya. Dia akan menjadi pengganti untuk merawatnya. Baik, bawa dia pulang. Pamitan dulu kamu. Bawa pulang, dirajamlah wanita tadi. Kata para sahabat, rasakan neraka bagimu. Kata para sahabat, hati-hati jagamu, jaga lisan kalian. Dia ini sudah masuk surga. Dia dijamin masuk surga. Ada di antara kalian yang berani dengan melakukan dosa lalu kalian minta dihukum seperti dia? Tidak ada. Ada yang berani, Bu? Jujur, dia telah melakukan itu, dia tobat. Ada yang berani dihukum seperti itu? Enggak ada. Dia berani melakukan hukum Allah, betul pertobatannya. Itu semua dosa-dosanya habis, Bu. Dengan ampunan Allah setelah dia menjalankan hukum Allah. Kata Rasulullah, demi Allah, andaikan iman Islamnya dibagi rata pada 70 orang diri seperti kalian, lebih banyak imannya yang tersisa. Luar biasa. Nah, sampaikan ini kepada beliau, Bu. Hukumannya adalah rajam sampai meninggal dunia. Tapi diangkat dulu ke tempat yang tinggi. Kejam tidak Bapak Ibu? Sebentar saya bertanya. Kejam tidak hukum Islam ini bagi mereka pelaku LGBT? Sadis tidak? Oh enggak, Bu, enggak sadis. Enggak sadis, Bu. Aduh, saya lapar. Ya. Enggak sadis, Bu. Coba Ibu renungkan. Kita renungkan ya. Diikat kaki dan tangan kan? Kemudian ditutup matanya. Diangkat ke tempat paling tinggi, kebangunan paling tinggi, lalu dibalikan. Kalau orang jatuh apalagi kepala di bawah, itu kesadarannya hilang. Betul tidak? Ngelenyap. Dalam keadaan ngelenyap, kesadaran hilang kan? Ada sistem kebal yang melindungi tubuh. Maka ketika jatuh tidak langsung terasa, Bu. Kesadarannya hilang. Maka buru-buru bunuh. Supaya ketika dia tidak sakit, ketika kebalnya masih ada, itu dia sudah meninggal dunia. Tidak terasa sakitnya. Tidak percaya, silakan buktikan. Saya pernah jatuh, Bu. Setinggi ini nih. 2 lantai. Ketika saya masih kuliah dulu, tahun 97. Pak Kiai bilang, Ustadz, Pak Kiai bilang, siapa nih? Asrama Akhwat bocor. Siapa yang mau amal soleh? Saya ngacung. Si Fulan ngacung, kamu gemuk, jangan. Rahmat, kamu kurus, boleh, kamu naik. Yang namanya pesantren kan prihatin, Bu. Makanya caranya kalau kiriman gak datang ya ngegel curug ngutang ke warung misalnya. Saya saat itu pingsan di atas, Bu. Mau ngelonjorin gitu malah pingsan. Oh, ini yang bikin bocor. Ada asbesnya melorot. Mau saya naikkan begitu pingsan. Bukannya rapih malah saya jatuh bawah. Sebelah gini, Bu. Ini merah. Saya nggak merasakan bagaimana saya membentur. Teman-teman bilang saya membentur kepala saya dengan keras ke lantai. Kepala saya di bawah. Saya tidak merasakan sakit, Bu. Saat itu saya sudah pingsan saja. Saya tidak merasakan bagaimana saya melayang. Makanya ambil ke tempat paling tinggi supaya kesadarannya hilang. Ketika dia hilang, kesadarannya hilang. Ketika terbentur, sakitnya tidak ada. Saya tidak merasakan sakit, kepala saya terbentur. Teman-teman bilang, kamu bangun, Mat, itu asbes pada berjatuhan. Kamu niban ke bawah, kepala kamu terbentur keras. Ini akhwat pada keluar dari kamarnya, menjerit, ya melihat kamu, Mat, kamu bangun dulu sempoyongan, lalu kamu berangkulan dengan teman saya buru-buru ke atas merangkul saya, dan itu saya pingsan, kata teman saya, pingsan 4 jam. Lalu saya dibawa ke Rumah Sakit Karyadi di Semarang, karena saya kuliah di Jawa Tengah, di Demak, dekat ke Semarang. Saya sadar-sadar setelah saya dirongsen ini sakit, Bu, ini agak retak dan ini retak. Saya nggak merasakan bagaimana sakitnya kepala saya terbentur, enggak. Ketika saya jatuh, cuma segini, apalagi ke tempat paling tinggi. Sadis tidak, Bu? Sangat meringankan sekali, luar biasa. Kelihatannya kayak sadis, tapi tidak. Dan inilah hukuman yang terbaik dari Allah. Udah gitu dosanya hilang. Baik, barangkali itu dulu Ibu, terima kasih. Sampaikan aja itu, Bu, ya, kepada mereka. Nanti kita bicara panjang lebar lagi tentang LGBT. Karena ada satu orang guru dari Bandung Selatan curhat sama saya.
Ternyata muridnya, sesama perempuan, siswi, ada yang melakukan itu. Hati-hati Bu. Apakah ini bawaan sejak lahir? Bukan. Ada juga bisa. Tapi yang normal pun, lahir normal, itu bisa kena. Bisa kena. Ya, kalau efeknya nanti, efek buruknya, kalau tidak HIV, pedofil Bu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya Bu ya. Agenda kita berikutnya kita bahas LGBT ini dan bagaimana kita menanggulanginya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam kajian saya. Mohon maaf apabila ada yang benar dari Allah, yang salah keudaiban saya pribadi dan saya bersifat astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk istiqomah di dalam Islam kita, dengan iman Islam kita. Apapun ujian yang kita alami tidak membuat kita berpindah keyakinan, bahkan nauzubillah ya, murtad nauzubillah. Tapi tetap kita istiqomah. Seberat apapun ujian yang kita alami, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasul. Faktubna ma'asy syahidin, faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.